Bab 121, Simbol Darah yang Hilang. Mengandalkan kekuatan jiwa murni dan cadangan esensi sejati yang mendalam, Lin Ming mampu terus bertahan sepanjang sore. Selama jangka waktu ini, dia mencapai batas kemampuannya beberapa kali. Tapi, ini juga merupakan metode latihan. Tanpa didorong hingga batasnya, akan sulit untuk maju. Ketika esensi sejatinya mendekati konsumsi penuh, Lin Ming tidak pernah menyesali dirinya untuk mengeluarkan batu esensi sejati dan kemudian masuk ke dalam kondisi niat bela diri yang halus. Di bawah keadaan niat bela diri yang halus, esensi sejati di seluruh tubuh Lin Ming akan secara spontan bergerak dengan kecepatan beberapa kali lebih cepat dari biasanya, dengan jalur sirkulasi yang hampir sempurna. Di bawah kondisi kultivasi ini, kemajuannya sangat cepat. Lambat laun, matahari mulai terbenam di bawah ufuk barat. Cahaya yang sempat mengintip ke dalam ruangan mulai meredup. Wang Yuhan menyalakan lampu. Melihat Lin Ming masih duduk bermeditasi dan mengatur pernapasannya, dia ragu-ragu beberapa kali saat dia berdebat apakah akan mengganggunya atau tidak. Setelah beberapa saat, Wang Yuhan tidak tahan lagi, dan dia akhirnya berkata, "Tuan Lin, kita harus makan." "Oh, ya tentu saja kamu makan dulu. Bawakan aku kembali sesuatu yang bagus. Saya hampir selesai menyesuaikan kondisi saya, dan kemudian saya akan menyelesaikan gambar simbol prasasti ini terlebih dahulu." Menggambar yang lain, Wang Yuhan kehilangan kata-kata, ini akan menjadi yang ketujuh. Untuk menyusun 7 simbol prasasti di sore hari, dan tidak hanya itu, tetapi masing-masing simbol sangat rumit, dengan lusinan simbol dan garis yang perlu digabungkan, bahkan master prasasti tingkat atas pun tidak akan mampu bertahan melalui hal seperti itu, tugas. Wang Yuhan tidak lagi membandingkan dirinya dengan Lin Ming, tetapi menempatkan Lin Ming pada level karakter yang mirip dengan kakeknya sendiri. Sambil menggelengkan kepalanya, Wang Yuhan turun untuk makan malam. Setelah makan malam, dia kembali, dan tentu saja, Lin Ming sudah mulai menggambar simbol prasasti ketujuh, dan hampir setengahnya selesai. Wang Yuhan pindah ke samping dan meletakkan piring makanan yang dibawakannya. Dia diam-diam memperhatikan setiap gerakan Lin Ming, dengan sungguh-sungguh mengingatnya, dan kadang-kadang dia bahkan secara tidak sadar mengulurkan tangannya, dan mengikuti gerakan Lin Ming. Meskipun dia tahu bahwa meskipun dia meniru gerakan-gerakan ini, tidak ada gunanya memahami misteri mendalam di dalamnya. Seiring berjalannya waktu perlahan, Wang Yuhan melihat garis prasasti yang indah dan cemerlang itu, dan kemudian beralih ke Lin Ming. Dia menyaksikan ujung jarinya menari-nari di udara, dan cahaya berkilauan mengikuti kendali halusnya atas esensi sejati. Dia juga melihat butiran keringat halus yang menutupi wajahnya, dan ekspresinya yang sangat fokus. Lambat laun, Wang Yuhan memasuki kondisi seperti sedang kesurupan. Penglihatannya tanpa sadar berpindah dari wajah Lin Ming ke jari-jarinya dan kembali lagi. Pada saat itu, dia merasa seperti telah tertular oleh fokus berdedikasi anak muda itu. Wang Yuhan akhirnya tersadar dari linglungnya saat Lin Ming mengeluarkan furingan. Suara, beberapa lusin simbol dan garis prasasti mulai mengembun menjadi satu, dan dengan kilauan cahaya itu, Wang Yuhan berhasil mendapatkan kembali ketenangannya. Dia agak bingung, dan wajahnya yang cantik memerah. Ketujuh, Lin Ming menghela nafas panjang dan benar-benar terjatuh kembali ke kursinya. Sekarang, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menggerakkan satu jari pun. Tuan Lin, makanannya mulai dingin. Oh, Lin Ming menopang dirinya dan menerima sepiring makanan. Dia mengambil gigitan besar sambil makan. Wang Yuhan sedang duduk agak sempit di samping, diam-diam menatap jam pasir di ruangan itu, menyaksikan pasir berjatuhan, butir demi butir. Pada garis pondasi, saat menggambar pola, batu, sebaiknya ditambahkan struktur berbentuk lipatan. Lin Ming berkomentar tanpa berpikir setelah menyelesaikan setengah dari makanannya. Wang Yuhan sedikit tertegun, dan kemudian merasakan kebahagiaan yang luar biasa diikuti dengan kegembiraan yang luar biasa. Lin Ming sedang mengajarkan teknik prasastinya. Teknik prasasti semacam ini berasal dari luar perbatasan kerajaan Sky Fortune, dan terlebih lagi tingkat kehalusan dan kehalusannya jauh melampaui apapun yang bisa dicapai oleh sekolah prasasti kerajaan Sky Fortune. Sekarang Lin Ming telah memulihkan sebagian dari esensi sejatinya. Dia dengan mudah menggambar pola garis, batu, di udara, memperlambat temponya sebanyak yang dia bisa sehingga Wang Yuhan punya waktu untuk melihat dengan jelas perubahan kekuatan jiwa. Khususnya, saat menggambar pola terlipat itu, dia menurunkan kecepatannya seminimal mungkin. Lin Ming tahu apa alasan mengemudi di balik permintaan Wang Yuhan untuk menjadi asistennya. Dia telah menemaninya sepanjang sore, banyak membantu, dan juga mengeluarkan sebagian besar esensi sejati dan kekuatan jiwanya. Namun, hal-hal yang dapat dia pelajari sangatlah terbatas. Dia adalah seorang gadis yang juga merupakan cucu tercinta dari Presiden Asosiasi Prasasti. Gadis yang sombong itu sebenarnya telah melepaskan sikap pendiamnya untuk bertindak sebagai asistennya sore ini. Jika Lin Ming tidak membalas budi, maka dia akan merasa buruk tentang dirinya sendiri. Oleh karena itu di waktu luangnya saat makan, Lin Ming terus mengajari Wang Yuhan beberapa garis dasar. Meskipun hanya mempelajari garis dasar-dasar ini masih jauh dari dapat menggunakannya dalam aplikasi praktis apapun, Lin Ming percaya bahwa dengan bakat Wang Yuhan terhadap prasasti, bersama dengan upayanya yang tak henti-hentinya untuk berusaha mencapai teknik prasasti yang lebih tinggi, dia akan melakukannya, pasti dapat memperoleh banyak inspirasi dari hal ini di masa depan. Terima kasih, Tuan Lin. Wang Yuhan berkata dengan ekspresi terima kasih yang tulus. Saya ingin mengucapkan terima kasih sebagai gantinya. Apakah
Apakah Tuan Lin akan kembali besok? Besok, aku harus kembali lagi nanti sore. Di pagi hari saya harus berlatih di 7 rumah bela diri yang mendalam. Karena tes murid inti, 7 rumah bela diri yang mendalam telah berjanji bahwa Lin Ming akan dapat menggunakan 7 susunan pembunuhan utama selama 10 hari penuh. Waktu di 7 susunan pembunuhan utama sangatlah berharga. Akan sia-sia jika dia tidak menggunakannya karena dia malah berlatih teknik prasasti. Bisakah aku juga menjadi asistenmu untuk besok? Wang Yuhan bertanya dengan penuh harap. Lin Ming tersenyum cerah dan berkata, tentu saja bisa. Malam itu, Lin Ming kembali ke 7 rumah bela diri yang mendalam dan mulai mencerna apa yang telah dia pelajari dengan berlatih hari ini. Pada sore hari, Lin Ming menghabiskan 3,5 jam untuk menyusun total 7 simbol prasasti. Bahan-bahan untuk prasasti ini semuanya sangat berharga. Lin Ming memiliki banyak kesalahan dalam menyusun simbol prasasti, yang menyebabkan beberapa bahan terbuang sia-sia. Namun, dia belum menghadapi situasi di mana simbol prasasti akan lepas kendali dan kemudian runtuh karena ledakan. Selama semuanya tidak runtuh dalam ledakan yang membara, beberapa kesalahan bisa ditoleransi. Menurut peraturan asosiasi prasasti, pelanggan harus membayar hadiah dengan materi. Total harga jasanya 2 kali lipat dari bahan yang digunakan, terkadang mereka juga perlu membayar biaya tertentu atas jasa yang diberikan. Dari bahan yang tersisa, 60% diberikan kepada master prasasti tamu, dan 40% diberikan kepada asosiasi prasasti. Lin Ming mengambil beberapa bahan yang bisa dia gunakan untuk dirinya sendiri dan menukar sisanya dengan asosiasi prasasti untuk mendapatkan poin. Pada tingkat yang saya peroleh poin, saya mungkin akan memiliki poin yang cukup setelah 10 hari lagi untuk membeli beberapa bahan yang saya butuhkan dari asosiasi prasasti. Sedangkan untuk material yang lebih langka, saya harus menunggu hingga teknik prasasti saya semakin meningkat, dan baru setelah itu saya memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. Bahan untuk kedua simbol prasasti tubuh itu terlalu sulit untuk dikumpulkan. Melalui proses mendapatkan poin, saya juga bisa berkultivasi. Saya telah membuat simbol prasasti secara terus-menerus dan menggunakan berbagai jenis bahan. Tidak hanya teknik tulisanku yang berkembang dengan cepat, bahkan kekuatan jiwaku pun perlahan berkembang. Formula kekacauan primal sejati juga meningkat. Saya dapat merasakan bahwa saya sedang mendekati tahap kesuksesan kecil di lapisan kedua. Saya tidak menyangka bisa berlatih begitu banyak hal dalam satu cara. Konsumsi batu esensi sejati saya sangat cepat. Hanya dalam 1 hari saya sudah menggunakan 3. Ini hanya menghabiskan uang. Di kerajaan Sky Fortune, batu esensi sejati, menurut tingkat kemurniannya, berkisar antara 500 tile emas hingga 1000 tile emas. Batu esensi sejati yang diwariskan oleh 7 rumah bela diri mendalam kepada murid-muridnya mungkin adalah yang paling rendah, dengan harga 500 tile emas. Tapi lebih dari 100 batu esensi sejati yang diberikan putra mahkota kepada Lin Ming sebenarnya milik batu esensi murni kelas atas yang berkilau, yang masing-masing bernilai 1000 tile emas. Batu esensi sejati sangat langka di kerajaan Sky Fortune, sangat sulit untuk menemukan jumlah mereka yang banyak. Sebaliknya, sulit menukar batu esensi sejati dengan emas. Bahkan keluarga bangsawan kaya pun akan kesulitan membayar harga semahal itu, 4 atau 5 batu esensi sejati bersama-sama sama dengan harta karun. Lin Ming memiliki lebih dari 200 batu esensi sejati dan dia menggunakannya setiap hari seperti sedang makan permen. Tidak banyak orang di seluruh Sky Fortune City yang mampu melakukan hal seperti itu. Saya mungkin akan menggunakan batu esensi sejati yang saya miliki dalam 2 bulan. Saya harus meminta putra mahkota membantu saya membelinya, paling buruk saya hanya akan mengganti uangnya. Setelah menjadi master prasasti tamu, Lin Ming menemukan cara berkultivasi yang juga mampu menghasilkan uang. Ia memperkirakan dalam 1 bulan ia bisa menghasilkan lebih dari 200.000 tile emas tanpa masalah. Tentu saja, ini didasarkan pada asumsi bahwa terdapat cukup banyak seniman bela diri kaya yang mencari jasanya. Master prasasti tamu biasa akan mampu melakukan 1 atau 2 tugas setiap hari. Hal ini karena meskipun mereka dapat terus berbuat lebih banyak, mereka tidak akan berada dalam kondisi optimal untuk melakukannya, dan akan sulit untuk menggambar simbol prasasti yang sempurna sehingga merusak reputasi mereka. Para ahli prasasti ini biasanya bekerja 20 hari setiap bulan. Menghasilkan 20 atau 30 ribu tile emas pada akhirnya adalah hasil yang bagus, dengan asumsi mereka tidak gagal. Tapi Lin Ming, mampu menggambar simbol prasasti 7 atau 8 kali sehari. Dalam 1 bulan dia bisa bekerja 30 hari penuh. Dia hanyalah makhluk aneh. Setelah dia mandi sendiri, Lin Ming tinggal di bak mandi dan memasuki kondisi niat bela diri yang halus. Dia membiarkan esensi sejati dalam tubuhnya berputar dengan sendirinya mengikuti jalur sirkulasi yang sempurna. Seperti ini, Lin Ming duduk selama 2 jam. Karena sirkulasi esensi sejati berlanjut dengan kecepatan tinggi, air di dalam bak mulai memanas dan mengeluarkan kabut putih. Segera, seluruh kamar mandi dipenuhi awan uap air yang pekat. Setiap kali Lin Ming menghela nafas, napasnya menimbulkan pusaran air di udara. Pada tengah malam, Lin Ming terbangun dari kondisi niat bela diri yang halus, unit kecil yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya mulai bergerak, dan esensi sejati yang bergetar meluap dari tubuhnya seperti air pasang yang mengalir deras. Kabut di ruangan itu tiba-tiba menghilang. Namun karena kabut sudah lama berada di dalam ruangan, seluruh ruangan basah kuyup, dan bahkan pakaian Lin Ming pun basah kuyup. Saat dia berdiri dari kamar mandi,
Lin Ming secara tidak sengaja melirik armor fleksibel emas ungu yang diberikan putra mahkota kepadanya. Sekilas, Lin Ming tiba-tiba membeku. Ini. Lin Ming meraih armor fleksibel emas ungu. Dia melihatnya, kaget, dan merasakan kejutan besar di hatinya. Bagaimana simbol darah puncak Master Hautian yang diambil dengan esensi darahnya sendiri menghilang. Hari ini, dia berkunjung ke asosiasi prasasti. Untuk masalah keamanan, Lin Ming telah mengenakan armor fleksibel emas ungu. Saat itu baik-baik saja, tetapi setelah mandi, dia menemukan bahwa simbol darah telah menghilang. Lebih tepat dikatakan bahwa sebagian besar simbol darah telah hilang. Masih ada sudut kecil dari simbol darah yang tersisa, tapi itu pun sudah benar-benar kabur. Perasaan samar ini, mirip dengan tinta yang direndam dalam air. Mungkinkah kabut dari bak mandi telah menyusup ke dalam simbol darah dan merusaknya? Jika demikian, maka Master Puncak Hautian itu terlalu mengerikan dan sulit dipercaya. Atau, apakah putra mahkota telah ditipu? Apakah baju besi fleksibel ini palsu? Tidak, itu tidak benar. Ketika putra mahkota memberinya baju besi ini, dia secara pribadi telah membuktikannya dengan kekuatan jiwanya sendiri, dan benar-benar menemukan bahwa baju besi itu mengandung esensi darah penting dari seorang tuan yang tangguh. Terlebih lagi, itu ditulis dengan teknik yang sangat indah di dalam armor fleksibel, menembusnya, dan telah menjadi bagian dari harta karun itu. Simbol darah itu seperti simbol prasasti yang ditempelkan pada harta karun. Hanya dengan menggunakan metode khusus, misalnya meminta seorang alkemis menggunakan api untuk membakarnya, atau menggunakan teknik, aliran seperti sutra, seperti yang dilakukan Lin Ming, seseorang dapat menghilangkannya. Kalau tidak, pada dasarnya mustahil untuk memisahkannya tanpa menghancurkan harta karun itu sepenuhnya. Jadi apa yang baru saja terjadi? Bab 122, kubus ajaib muncul kembali. Lin Ming tidak bisa mengerti. Mungkinkah suatu hari nanti, seseorang mencoba menyergapnya dengan suatu kemampuan rahasia dan misterius yang dihalangi oleh simbol darah, dan dengan demikian simbol darah itu menghilang? Itu tidak mungkin. Jika seseorang benar-benar memiliki kemampuan sedalam itu, dan mereka dapat menyebabkan simbol darah menghilang tanpa dia sadari, maka itu pastilah seseorang yang setidaknya berada pada tahap Xiantian. Tapi orang seperti itu bisa saja membunuhnya dengan jentikan jari mereka, dan karakter utama itu bukanlah orang-orang yang mungkin diminta oleh Zuiyan atau Pangeran ke-10. Lin Ming benar-benar tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Sebaliknya, dia memutuskan untuk melepaskan armor fleksibelnya, lalu pergi tidur. Malam itu, mungkin karena konsumsi kekuatan jiwa dan esensi sejatinya yang berlebihan, Lin Ming tidur sangat nyenyak. Dia dengan kabur tersandung di dunia hitam legam tak berujung yang sangat luas. Seolah-olah dia mengambang di malam yang gelap dan berbintang di dalam kosmos yang tak terbatas. Hantu transparan yang tak terhitung jumlahnya melayang di sekelilingnya, dan di dalam hantu transparan ini terdapat titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah itu adalah cermin yang menyinari dirinya. Titik-titik cahaya itu bervariasi ukurannya, dari yang lebih kecil dari sebutir pasir hingga bulatan seukuran telapak tangannya. Mereka mengikuti pola pergerakan yang aneh dan misterius. Di tengah-tengah semua cahaya terang ini terdapat sebuah bola cahaya bercahaya, berdiameter 1 kaki. Bola cahaya ini memancarkan lingkaran cahaya putih krem yang redup, yang memberikan perasaan sangat hangat dan lembut. Ini adalah ruang di dalam Magic Cube. Lin Ming sangat terkejut. Bagaimana dia bisa kembali ke Magic Cube? Setelah pertama kali dia memasuki Magic Cube telah masuk ke dalam tubuhnya dan bersembunyi di sana. Dia tidak bisa memanggilnya atau bahkan menyentuhnya lagi, jadi kenapa dia tiba-tiba bisa masuk ke dalamnya hari ini? Meskipun ini adalah mimpi, setelah menyadari bahwa ini adalah ruang di dalam Magic Cube, kesadaran Lin Ming langsung sadar, tapi dia masih tidak dapat mundur dari ruang Magic Cube. Tentu saja, Lin Ming tidak siap untuk pergi sekarang. Pandangannya tertuju pada pecahan jiwa yang bersinar seperti bintang cair. Dia memandang mereka dengan penuh kegembiraan, dan bahkan lebih serius. Pada awalnya, itu adalah pecahan jiwa yang memberinya begitu banyak peluang. Jika bukan karena fragmen jiwa itu, bahkan jika dia telah memahami niat bela diri yang halus, maka dia paling banyak akan berhenti di tahap Hautian, dan tidak akan dapat maju ke tahap Xiantian. Tidak diragukan lagi, pecahan jiwa ini berisi persediaan harta karun legendaris yang terkubur yang tidak ada habisnya. Tapi, mereka juga mengandung niat membunuh yang tersembunyi. Jika dia tidak hati-hati, maka kesadaran Lin Ming akan ditelan oleh fragmen jiwa, dan dia selamanya tidak bisa ditebus. Apakah setiap pecahan jiwa adalah jiwa yang tidak memiliki pemilik? Mungkinkah ada pecahan tertentu yang masih mengandung tanda roh yang belum terhapus? Jiwa manusia terdiri dari 2 bagian. Salah satunya adalah ingatannya, dan yang lainnya adalah tanda roh. Jika tanda roh terhapus, maka hanya kenangan yang tersisa dan itu akan menjadi jiwa tanpa pemilik. Jiwa yang tidak memiliki pemilik hanya memiliki naluri, dan tidak memiliki kecerdasan. Jika tanda roh tidak terhapus, maka fragmen jiwa akan memiliki kesadaran mandiri. Jika dia menelan fragmen jiwa semacam ini, maka Lin Ming tidak punya cara untuk menangani fragmen jiwa yang memiliki tanda spiritual. Bahkan jika dia berhasil menekannya, hal itu mungkin menyebabkan dia memiliki kepribadian ganda dan terus-menerus mengalami disorientasi. Lin Ming berdiri di antara ruang hitam luas berbintang untuk waktu yang lama. Dia tidak terburu-buru melakukan apapun. Dia dengan ragu menatap pecahan cahaya seukuran telapak tangan itu, tidak berani mendekatinya. Adapun bola cahaya besar yang mati di tengah-tengah semua fragmen cahaya lainnya, Lin Ming pasti menghindarinya.
Ia sangat curiga bahwa bola cahaya besar yang dilihatnya itu terbentuk dari wanita misterius yang dilihatnya di alam mimpi itu. Ini. Saat Lin Ming menatap bola cahaya besar itu, dia tiba-tiba menemukan ada sesuatu yang tidak biasa tentangnya. Pada bola cahaya itu tiba-tiba muncul rona merah samar, seolah diwarnai dengan darah. Darah. Ide tiba-tiba ini membuat pikiran Lin Ming menjadi dingin. Simbol darah pada armor fleksibel emas ungu juga dibentuk oleh darah. Dia ingat ketika dia mengenakan armor fleksibel, lokasi di mana kubus ajaib tertidur, tersembunyi di dalam dirinya, berada di atas jantungnya, yang mungkin posisinya sama dengan simbol darah itu. Mungkinkah, apakah simbol darah armor fleksibel itu diserap oleh Magic Cube? Magic Cube telah menyerap esensi darah dari Master Puncak Hautian yang berada dalam armor fleksibel. Fajar yang tiba-tiba ini menyebabkan Lin Ming merasa tidak percaya. Mungkin justru karena penyerapan darah inilah dia bisa masuk ke dalam ruang Magic Cube sekali lagi. Magic Cube mampu menyerap esensi darah. Penemuan ini membuat Lin Ming senang sekaligus khawatir. Dia senang karena dia telah menemukan beberapa rahasia Magic Cube. Yang dia khawatirkan adalah, rahasia ini memberinya perasaan tidak menyenangkan dan jahat. Kubus ajaib ini jelas bukan benda yang bersahabat. Tapi bagaimanapun juga, sekarang dia kembali ke Magic Cube lagi, ini adalah kesempatan utama. Tentu saja ini juga berarti bahaya. Lin Ming berdiri di lautan ruang bintang Magic Cube untuk waktu yang lama. Fragmen jiwa mana yang harus dia pilih? Dengan begitu banyak fragmen jiwa, memilih satu dengan santai hanya akan menguji seberapa besar keberuntungan yang dimilikinya. Jika dia mendapatkan sesuatu yang tidak berguna, maka semuanya akan sia-sia. Lin Ming menyaksikan satu demi satu fragmen jiwa, tapi dia tidak dapat melihat apa yang ada di dalamnya. Pecahan jiwa yang tak terhitung jumlahnya ini seperti puluhan ribu batu giok. Beberapa dari batu giok ini mungkin memiliki kualitas batu giok putih paling murni, dan beberapa mungkin tidak memiliki apapun. Dan di beberapa tempat, mungkin ada setan yang mengintai di dalam. Fragmen jiwa ini terlalu terang, terlalu mirip dengan bintang, saya tidak boleh menyentuhnya. Yang ini terlalu kecil, bahkan lebih kecil dari sebutir beras. Pertama kali aku di sini aku memilih fragmen jiwa dengan ukuran sebesar ini, tapi sekarang kekuatanku telah meningkat, aku seharusnya bisa memilih yang lebih besar, tapi seberapa besar? Kenapa ini merah? Ini menimbulkan perasaan yang sangat jahat dan jahat, karena ternoda darah. Tampaknya penuh dengan roh jahat dan pengaruh gelap. Mungkin tuan dari fragmen jiwa ini, saya khawatir sebelum kematiannya, kemungkinan besar dia adalah iblis pembunuh yang membantai banyak orang. Tipe orang seperti ini mempunyai obsesi yang terlalu dalam, aku tidak boleh menyentuh yang ini. Ada juga warna merah keemasan. Prinsip macam apa yang membuat pecahan jiwa berwarna merah keemasan? Menghadapi pilihan yang begitu penting, bahkan Lin Ming yang biasanya tegas menjadi ragu-ragu. Jika aku harus memilih satu maka, Lin Ming akhirnya mengunci matanya pada pecahan jiwa seukuran kacang hijau. Fragmen jiwa ini tidak terlalu terang, dan juga tidak terlalu besar atau kecil. Dia dengan hati-hati mendekati pecahan jiwa ini, dan dengan hati-hati memastikan untuk menghindari kontak dengan pecahan jiwa lainnya. Saat dia mendekat, Lin Ming tiba-tiba bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika dia menyelidiki fragmen jiwa dengan kekuatan jiwanya. Dengan mengingat hal itu, Lin Ming berusaha memutar taktik jiwa sombong dan menggunakan kekuatan jiwanya untuk merasakan fragmen jiwa. Kekuatan jiwa dan tanda roh seorang seniman bela diri terhubung. Jika disalahgunakan, akan rentan diserang. Jika jiwa rusak, maka sangat sulit disembuhkan. Setidaknya, secara keseluruhan kerajaan Sky Fortune, Lin Ming belum melihat apapun yang bisa membantu memperbaiki jiwa. Ide Lin Ming adalah untuk menyelidiki fragmen jiwa dengan kekuatan jiwanya, dan melihat apakah dia bisa mendapatkan beberapa informasi berharga. Bahkan mungkin untuk mencoba membaca beberapa kenangan, dan melihat kenangan ini untuk melihat apakah itu berguna sebelum memutuskan untuk menelan pecahan jiwa itu. Namun, saat kekuatan jiwa Lin Ming bersentuhan dengan fragmen jiwa itu tiba-tiba berubah menjadi aliran petir yang terbang ke dalam jiwa Lin Ming. Lin Ming tidak punya waktu untuk bereaksi. Dengan suara desingan, fragmen jiwa tanpa pemilik telah tenggelam ke laut kesadaran Lin Ming, ditujukan pada tanda roh Lin Ming, dan meluncurkan serangan kekerasan pada jiwanya. Brengsek, Lin Ming tidak mengharapkan hasil ini. Dia hanya merasa seolah-olah ujung pisau berulang kali menusuk otaknya dengan jahat tanpa ragu-ragu. Rasa sakit yang parah dan mencengkeram tubuh ini membuat penglihatannya menjadi gelap, dan dia hampir pingsan di tempat. Kultivasi saya sudah jauh lebih kuat dari sebelumnya, tetapi rasa sakit ini masih sangat luar biasa. Ini adalah bagian kecil dari kesadaran jiwa namun sebenarnya sangat kuat. Kekuatan jiwa tidak ada hubungannya dengan esensi sejati, itu hanya bergantung pada jiwa itu sendiri. Lin Ming telah menggunakan taktik jiwa sombong selama periode panjang di mana ia menggunakan teknik prasasti, dan kekuatan jiwanya telah tumbuh secara alami. Namun pecahan jiwa tanpa pemilik yang dia pilih sekarang lebih besar dan lebih terang dari pecahan jiwa pertama yang dia serap. Jadi menelan pecahan jiwa ini 10 kali lebih sulit. Lautan kesadaran Lin Ming sekali lagi menjadi medan perang. Rasa sakit yang mendalam di dalam otaknya seperti serangga yang tak terhitung jumlahnya yang menggerogoti pikirannya. Banyak adegan rumit dan membingungkan muncul di benaknya. Lin Ming menggenggam kepalanya, menanggung rasa sakit yang menyayat jiwa dan memutar taktik jiwa yang sombong, berpegang teguh pada kesadarannya yang cepat surut. Dengan pengalaman sebelumnya, Lin Ming kali ini jauh lebih tenang.
Rasa sakit yang membelah kepala juga menyebabkan dia jatuh pingsan, tapi Lin Ming tahu bahwa begitu dia pingsan dan kehilangan kesadaran dirinya, maka dia pasti akan mati. Selama dia mampu melewati periode ini dan menghabiskan jiwa tanpa pemilik itu, dia akan menang. Namun, kekuatan jiwa yang melekat pada fragmen jiwa ini jauh lebih unggul dari yang terakhir. Lin Ming mengatupkan giginya, mempertahankan benteng terakhir pikirannya yang murni dan cerah. Pertama kali saya tidak mengetahui taktik jiwa sombong, dan hanya bergantung pada hati seni bela diri saya untuk bertahan. Namun kali kedua, kekuatan jiwaku jauh lebih kuat dan hati seni bela diriku lebih lengkap, bagaimana aku bisa kalah di sini? Hah! Di laut kesadaran Lin Ming, ada badai raksasa yang mengamuk saat fragmen jiwa tanpa pemilik terus-menerus memakan dirinya sendiri dalam pertarungannya dengan tanda roh Lin Ming. Lambat laun, sinar yang bersinar mulai meredup. Rasa sakit yang menyakitkan datang membanjiri seperti tsunami yang tak terbatas. Lin Ming mengertakkan gigi dan hanya bisa bertahan saat penderitaan ini mengalir dalam pikirannya. Setelah waktu yang tidak diketahui, perasaan sakit ini akhirnya melemah dan perlahan mereda. Saat ini, seluruh tubuh Lin Ming basah oleh keringat dan dingin saat disentuh. Setelah waktu yang lama, fragmen jiwa tanpa pemilik itu secara bertahap kehilangan nalurinya dan berubah menjadi energi jiwa murni yang lengkap, dan kemudian perlahan-lahan diintegrasikan ke dalam lautan kesadaran Lin Ming. Membuka matanya, Lin Ming terkejut menemukan bahwa dia telah meninggalkan ruang luas berbintang di dalam Magic Cube. Dia kembali ke kabin kayunya yang sederhana, menatap langit-langit kayu. Melihat pemandangan yang familiar membuatnya merasa nyaman. Meninjau kenangan di benaknya, Lin Ming merasakan sakit kepala lagi yang menjalar. Perasaan seperti ini seolah-olah dia telah melewati beberapa hari tanpa tidur, dan dengan demikian pikirannya sakit. Formasi susunan, pola susunan, diagram susunan, pesona, ini mungkin adalah master susunan. Setelah memeriksanya dengan jelas, Lin Ming tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Keberuntungannya buruk, dia sebenarnya telah mengingat kenangan seorang master arai. Seorang master arai benar-benar kuat, tidak diragukan lagi. Seseorang hanya perlu melihat arai 10.000 pembunuhan, 7 susunan pembunuhan utama yang terdiri dari logam, kayu, air, api, tanah, angin, dan petir, pagoda indah, dan platform batu giok laut untuk melihat betapa kuatnya sebuah arai, tuan itu. Salah satu dari 7 pendiri 7 lembah mendalam adalah orang yang secara khusus mempelajari metode susunan. Jika dia mampu membuat susunan besar seperti pagoda indah dan menjualnya ke kerajaan Sky Fortune, biayanya setidaknya 10 juta tael emas. Namun, tidak mungkin bagi Lin Ming untuk mengatur susunan ini. Susunan utama dari 7 rumah bela diri yang mendalam diciptakan melalui kolaborasi beberapa master Xiantian yang bekerja bersama. Jumlah total esensi sejati yang dibutuhkan sungguh mengerikan. Tapi tanpa menggunakan arai sebesar itu, arai normal hanya memiliki manfaat yang sangat terbatas. Meskipun dia sedikit frustrasi, Lin Ming tidak berkecil hati. Fragmen jiwa ini memiliki ingatan yang sangat kaya, itu bukan semata-mata metode arai. Selain itu, tentang arai, mungkin untuk sementara tidak berguna bagi Lin Ming sekarang, tapi itu tidak berarti bahwa itu tidak akan berguna di masa depan. Bab 123, 3 jenis keterampilan bela diri. Faktanya, dalam arti tertentu, Master Prasasti juga merupakan salah satu jenis Master Arai. Simbol prasasti dapat disebut formasi susunan, hanya saja simbol prasasti tersebut berada pada skala yang jauh lebih kecil dan jumlah total esensi sejati yang dibutuhkan juga rendah. Namun, untuk formasi susunan skala besar, seseorang setidaknya harus menjadi master tahap Hautian untuk mulai mempelajarinya. Lin Ming melirik sekilas formasi susunan ini dalam pikirannya, tampaknya bahkan seorang master Xiantian pun tidak memiliki harapan dalam mengatur ini. Jika saya ingin mempelajari formasi arai, saya tidak tahu pada tahun berapa atau bulan apa saya bisa melakukannya. Lin Ming menggelengkan kepalanya dan menutup semua kenangan itu sepenuhnya. Di ruang Magic Cube, ada puluhan ribu jiwa, tidak mungkin untuk selalu memilih salah satu yang berguna. Itu semua karena keberuntungannya sendiri. Setelah dia menyingkirkan kenangan yang berhubungan dengan arai untuk sementara waktu, Lin Ming mengalami sakit kepala lebih lanjut dan terus membaca kenangan dari fragmen jiwa. Hukum kebakaran matahari sejati, memerlukan kekuatan dewa untuk berlatih, dan juga tidak lengkap, tidak berguna. Collapsing Moon Sinking Star, ini adalah keterampilan bela diri tingkat atas, tetapi kultivasi saya jauh dari bisa menggunakannya, tidak berguna. Valiant Dragon's Roar, ini juga merupakan keterampilan bela diri tingkat atas, tapi aku masih belum bisa mempelajarinya. Lin Ming terus mencari. Ingatan fragmen jiwa itu sangat kaya, namun, hanya ada sedikit hal yang berguna. Mayoritas metode budidaya dan keterampilan bela diri memerlukan tingkat budidaya atau kekuatan yang sangat tinggi untuk mulai mempraktikannya. Ini adalah, wanita, perasaan, sekte, konspirasi. Ini adalah kenangan hidup dari orang hebat di alam para dewa. Tapi hal-hal ini juga tidak berguna. Lin Ming telah menyegel kenangan formasi arai. Adapun kenangan hidup dari alam para dewa, Lin Ming membuang semuanya begitu saja. Yah, ini, jantung Lin Ming melonjak, dan semangatnya segera bangkit dan sakit kepala yang dia rasakan sedikit mereda. Kekuatan Dewa Sesat. Apakah ini keterampilan bela diri? Metode budidaya. Lin Ming menenggelamkan pikirannya ke dalam ingatan ini, dan yang mengejutkannya, ingatan, kekuatan Dewa Sesat cukup lengkap.
Yang paling penting, jika dia ingin mengembangkan kekuatan dewa sesat, hal itu tidak memiliki persyaratan wajib untuk berkultivasi, bahkan seseorang pada tahap transformasi tubuh akan dapat mempraktikkannya. Panduan warisan rahasia dari benua tumpahan langit, dibagi menjadi 3 jenis berbeda. Jenis pertama adalah panduan metode budidaya. Ini digunakan bagi seniman bela diri untuk mengumpulkan esensi sejati dan meningkatkan budidaya mereka. Panduan metode penanaman adalah dasar dari semuanya, dan juga merupakan manual rahasia yang paling langka. Sebuah sekte tidak perlu memiliki keterampilan bela diri yang baik, tetapi mereka harus memiliki panduan metode budidaya yang baik. Jenis kedua adalah keterampilan bela diri. Keterampilan bela diri yang berbeda akan memanfaatkan esensi sejati dan kekuatan tubuh manusia dengan berbagai cara untuk menyerang musuh. Jenis ketiga adalah keterampilan gerak. Keterampilan gerakan ini juga merupakan metode pemanfaatan untuk mengoordinasikan esensi sejati dengan kekuatan tubuh manusia, dan dengan demikian meningkatkan kecepatan seseorang. Tapi Lin Ming melihat bahwa, kekuatan dewa sesat, ini sebenarnya tidak sesuai dengan ketiga kategori tersebut. Dengan menggunakan kemampuan mistik, kekuatan dewa sesat, kekuatan seseorang dapat ditingkatkan secara signifikan dalam waktu singkat, dan esensi sejati juga akan meningkat. Kekuatan dewa sesat bukanlah metode kultivasi, tapi juga bukan keterampilan bela diri atau kemampuan gerakan, itu ternyata mampu membuat kemampuan bela diri seorang seniman bela diri menjadi lebih kuat, dan kemampuan geraknya menjadi lebih cepat. Dalam ingatan tetua itu tentang alam para dewa, kekuatan dewa sesat ini adalah salah satu teknik rahasia tambahan yang langka. Dalam semua teknik rahasia itu, kekuatan dewa sesat ini adalah salah satu yang paling berharga. Lin Ming sangat terkejut. Meski sebagian besar kenangan itu tidak berguna, tapi jika memang ada kenangan yang sangat berharga, maka itu sangat berharga. Lin Ming terus memeriksa kekuatan dewa sesat. Teknik rahasia ini dibagi menjadi 6 tahap berbeda. Tahap pertama mampu meningkatkan kekuatan manusia dan esensi sejati sebesar 50%, dan tahap kedua dapat meningkatkan kemampuan seseorang sebesar 100%, tahap ketiga 150%, dan seterusnya, hingga tahap ke-6 terakhir, yang dapat meningkatkan kekuatan asli seseorang, dan kekuatan esensi sejati sebanyak 3 kali lipat. Tentu saja, 3 kali lipat kekuatan dan kekuatan esensi sejati juga setara dengan 3 kali lipat tingkat konsumsi kekuatan dan esensi sejati. Tapi bagi Lin Ming, ini bukan masalah yang terlalu besar. Dengan True Primal Chaos Formula, dan dasar keterampilan dasar yang kuat, daya tahannya selalu luar biasa. Meskipun, kekuatan dewa sesat, ini bukanlah keterampilan bela diri, dalam hal efisiensi tempur sebenarnya, ini jauh lebih kuat daripada keterampilan bela diri apapun. Bahkan jika saya hanya bisa mengolahnya ke tahap pertama, saya dapat meningkatkan kekuatan dan kekuatan esensi sejati saya sebesar 50%. Jika aku menggunakan teknik tombak fondasi, dengan ini, dan juga mengoordinasikan momentumku, maka jika aku bertemu Zuyan lagi, aku akan dengan mudah bisa mengalahkannya. Dan yang paling tidak normal adalah, kekuatan dewa sesat, ini tidak bertentangan dengan keterampilan bela diri. Jika aku membuka kondisi, kekuatan dewa sesat ini, maka aku masih bisa menggunakan keterampilan bela diri, dan kekuatan keterampilan bela diri itu akan meningkat. Hanya dengan kekuatan dewa sesat ini, ada gunanya bagiku memilih fragmen jiwa ini. Bersemangat, Lin Ming mulai menyaring sisa kenangan, meskipun tidak banyak yang tersisa. Meskipun masih banyak metode kultivasi dan keterampilan bela diri yang tersisa, tidak ada satupun yang lengkap atau cocok untuk seorang seniman bela diri pada tahap transformasi tubuh. Lin Ming tidak terlalu berharap bahwa dia akan menemukan sesuatu. Tapi saat dia hendak menyelesaikan membaca semua kenangan, mata Lin Ming cerah. Kemampuan gerakan terbaik, Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan. Keterampilan gerakan ini berasal dari zaman kuno, ketika makhluk perkasa dan perkasa dari alam para dewa terjadi dalam pertempuran dahsyat antara Raja Wali bersayap emas dan naga sejati. Raja Wali bersayap emas itu memiliki ketinggian beberapa puluh ribu mil, dan sayapnya seperti awan gantung tak berujung yang menyembunyikan matahari, bulan, dan bintang. Makhluk perkasa dan perkasa itu telah menjadi saksi dari keseluruhan pertarungan antara Raja Wali bersayap emas dan naga sejati. Setelah itu, Raja Wali bersayap emas telah menghancurkan kehampaan, dan menghilang dari pandangan. Berdasarkan gambar-gambar ini, sang perkasa telah bermeditasi selama 60 tahun, dan akhirnya menciptakan kemampuan gerakan yang dikenal sebagai Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan. Untuk mengembangkan rangkaian gerakan ini, seseorang harus memulai dari tahap transformasi tubuh yang paling dasar, dan berjalan selangkah demi selangkah hingga mencapai tingkat tertinggi. Setelah seseorang mencapai tahap sempurna dari kemampuan ini, mereka dapat melakukan perjalanan ribuan mil dalam sekejap mata, dan menjelajahi kehampaan yang tak ada habisnya seolah-olah mereka sedang berjalan-jalan santai di halaman. Untuk mulai berlatih dari tahap transformasi tubuh paling dasar adalah kabar baik Lin Ming. Pada tahapnya saat ini adalah saat yang tepat untuk mulai berlatih, batu emas menghancurkan kekosongan. Namun sayang sekali, kemampuan gerakan, Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan, pada akhirnya tidak lengkap. Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan, terdiri dari 12 tahap, namun dalam ingatan fragmen jiwa sesepuh, hanya ada 8 tahap yang tersisa. Kehilangan 4 bagian tahapan sama sekali tidak berarti menghancurkan jiwa, karena sang perkasa awalnya tidak memiliki panduan lengkap kemampuan gerakan, Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan. Kalau tidak, Lin Ming tahu bahwa keterampilan rahasia yang paling berharga bukanlah kekuatan dewa sesat, tapi Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan.
Tapi tetap saja, Lin Ming tidak merasa menyesal. Meskipun tidak lengkap, itu tidak akan mempengaruhi Lin Ming saat ini. Karena budidayanya terlalu jauh untuk berpikir tentang berlatih tahap-tahap selanjutnya, ia hanya perlu menunggu sampai ia mencapai ranah itu sebelum melihat lagi. Setelah dia mendapatkan, Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan, Lin Ming terus mencari beberapa kenangan yang tersisa. Lin Ming tidak berpikir bahwa dia akan menemukan sesuatu yang berharga, tapi yang mengejutkannya sebenarnya ada keterampilan bela diri kecil yang bisa dia latih. Keterampilan bela diri ini disebut pulse memotong telapak tangan. Itu tidak memerlukan budidaya yang sangat tinggi, dan juga cukup sederhana dan mudah dipelajari, tetapi kekuatan yang sesuai tidak terlalu tinggi. Pulse pemotongan telapak tangan hanya akan digunakan ketika lawan telah menghabiskan sebagian besar esensi sejati mereka, dan kekuatan mereka sangat lemah. Hal ini karena untuk menampilkan fungsi, pulse pemotongan telapak tangan, seseorang harus menggunakan energi tersembunyi tertentu untuk menyusupkan esensi sejati ke dalam tubuh lawan menggunakan metode khusus. Jika jumlah total esensi sejati lawan di tubuhnya lebih banyak daripada yang dikirim ke tubuhnya, maka esensi sejati itu akan dikonsumsi oleh lawan. Hanya dengan atribut ini saja, pulse cut palem sudah terlalu hambar. Itu hanya bisa digunakan untuk menghadapi lawan yang jauh lebih lemah, atau seseorang yang telah menghabiskan terlalu banyak kekuatannya dan kehilangan kekuatan untuk melawan musuhnya. Tapi, masuk akal bahwa agar tetua perkasa itu dapat mempertahankan keterampilan bela diri yang lemah dan pengecut, pulse pemotong telapak tangan harus memiliki fungsi khusus tertentu. Fungsinya adalah esensi sejati yang menyusup dapat memotong meridian musuh dan mengeringkan titik akupuntur mereka. Kerusakan yang merusak seperti ini hampir tidak dapat diperbaiki. Satu-satunya metode yang mungkin adalah menggunakan bahan khusus dan sangat langka tertentu yang ada dalam ingatan tetua perkasa. Namun material berharga ini hanya ditemukan di alam para dewa. Setelah seorang seniman bela diri mencapai tahap penempaan tulang, mereka akan mulai membuka meridian. Setelah semua meridian dibuka, mereka akan terhubung ke pori-pori tubuh mereka, dan esensi sejati akan dapat mengakses meridian dan mengalir melaluinya tanpa hambatan. Ini adalah periode kondensasi nadi. Namun, jika meridian seseorang terputus, maka mustahil untuk memasuki periode kondensasi nadi seumur hidup. Tidak hanya itu, namun budidaya mereka secara bertahap akan berbalik, menjadi lebih buruk dari hari ke hari, hingga hilang sepenuhnya. Bahkan kejantanan seorang pria berkaitan erat dengan meridian dan titik akupunkturnya. Misalnya, kondisi seperti impotensi berkaitan erat dengan meridian yang lewat di dekat ginjal. Jika meridian dan titik-titik tubuh ini rusak, maka akan sangat mempengaruhi kejantanan seorang pria, bahkan mungkin menjadi mandul. Bahkan seniman bela diri di atas periode kondensasi denyut nadi, yang meridian tubuhnya telah terhubung sepenuhnya, tidak akan terhindar dari kekuatan telapak pemotong nadi. Budidaya mereka akan berada di bawah periode kondensasi denyut nadi, dan mengalami nasib yang sama seperti orang lain. Pulse cut palem, ini hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang sangat berbahaya dan kejam. Tidak diragukan lagi, tujuan khusus dari keterampilan bela diri ini adalah untuk menyakiti orang lain dengan jahat, karena ketika berhadapan dengan musuh yang sudah kehilangan seluruh kekuatan mereka untuk melawan, membunuh mereka akan menjadi hal yang mudah. Tapi dengan menggunakan pulse pemotongan telapak tangan ini, itu akan menghancurkan seni bela diri mereka sepenuhnya. Dan yang lebih kejam lagi adalah hal itu akan menyebabkan laki-laki kehilangan semua fungsinya sebagai laki-laki, lebih baik mati daripada hidup dalam keadaan menyedihkan ini. Pulse sawit, ini cukup merugikan. Meskipun tidak dapat meningkatkan kekuatan, ini adalah tindakan yang sangat kejam dan jahat dalam menghadapi orang lain. Tidak hanya akan memutuskan meridian seseorang, tetapi juga akan memutuskan semua keturunannya di masa depan. Menyebabkan seorang seniman bela diri kehilangan seluruh kultivasi dan kejantanannya, itu lebih buruk daripada membunuh mereka. Jika saya punya waktu maka saya akan mempelajarinya. Ini akan berguna untuk menghadapi beberapa musuh yang saya tidak bisa lawan secara terbuka, akan jauh lebih aman di masa depan jika aku merusak seni bela diri mereka. Tapi untuk saat ini, aku tidak punya banyak waktu, jadi aku akan menundanya. Lin Ming benar-benar menyegel semua kenangan yang tidak dia perlukan, dan membuang semua kenangan hidup yang tidak perlu. Setelah menyaring semuanya, yang ada hanya kekuatan dewa sesat, Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan, dan telapak tangan pemotong nadi. Teknik khusus dan kemampuan gerakannya sangat berharga. Adapun potongan pulsa telapak tangan, meskipun tidak bisa dianggap begitu berharga, namun ia memiliki peran khusus tersendiri. Sekarang hanya ada 4 bulan sebelum Zhang Guanyu dan saya akan bertarung satu sama lain. Awalnya saya hanya akan menggambar simbol prasasti tubuh dan meletakkannya di tubuh saya, dan terus merasakan keadaan, aliran seperti sutra, melalui meditasi. Dengan pengumpulan esensi sejati yang ditingkatkan dari simbol prasasti tubuh dan bantuan niat bela diri halus saya untuk berkultivasi, saya harusnya mampu menerobos ke tahap mengubah otot sebelum pertempuran. Tetapi sekarang aku juga harus berlatih, Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan, dan kekuatan dewa sesat. Meskipun teknik rahasia dan kemampuan gerakan ini luar biasa, jika saya tidak melatihnya secara memadai, maka itu tidak akan meningkatkan kultivasi saya dan hanya membuang-buang waktu. Tinggal 4 bulan lagi, waktuku terlalu sempit. Menembus 10 besar arai pembunuh 10.000 dalam 3 bulan, kalahkan Zhang Guanyu dalam 4 bulan, kalahkan Taku dalam 5 bulan, dan kalahkan Ling Shen dalam 6 bulan. Dari 4 tugas ini, masuk ke peringkat 10 besar arai 10.000 pembunuhan adalah yang paling sederhana.
Selama aku bisa masuk ke dalam 10 besar arai 10.000 pembunuhan, 7 rumah bela diri yang mendalam akan menghadiahkanku harta tombak panjang langkah manusia tingkat menengah, tombak lunak mendalam yang berat. Ini adalah harta karun langkah manusia tingkat menengah, dan juga merupakan tombak elastis yang jarang terlihat. Jika aku memilikinya, maka kekuatan tempurku akan meningkat lebih tinggi, dan peluangku untuk mengalahkan Sang Guanyu akan jauh lebih baik. Meskipun Lin Ming saat ini memiliki tombak penetrating rainbow, itu masih merupakan setengah harta karun. Saat memusatkan esensi sejatinya ke dalamnya, tidak ada perasaan mulus. Bab 124, Terowongan Angin Kekerasan. Di bagian barat Laut Gunung Zhou, terdapat lembah pegunungan alami. Pintu masuk lembah pegunungan menghadap ke utara, dan membentang sejauh 1000 kaki. Ketika meluas ke dalam, itu menjadi semakin sempit. Seluruh lembah pegunungan berbentuk corong, dan berlanjut ke lereng bukit hingga lebarnya hanya sekitar 10 kaki atau lebih. Ketika angin kencang bertiup dari utara Gunung Zhou, angin tersebut terhalang oleh Gunung Zhou dan membentuk tekanan angin dan aliran udara yang luar biasa yang mengalir menuruni lembah berbentuk corong. Saat ia masuk ke dalam, dan lembah pegunungan menjadi lebih sempit, kecepatan dan tekanan angin meningkat setiap langkahnya. Sebelum 7 rumah bela diri yang mendalam didirikan, lembah pegunungan ini diberi nama Lembah Gale. Di dalam lembah terdapat batu-batu besar yang berguling-guling yang berterbangan kemana-mana, dan manusia serta hewan ternak kesulitan untuk berdiri teguh. Setelah 7 rumah bela diri yang mendalam didirikan, para Master Xiantian, yang telah memutuskan untuk menggunakan lingkungan lokal, menyiapkan barisan besar di lembah angin yang gila ini. Hal ini tidak hanya meningkatkan kecepatan angin, tetapi arus dan arah angin menjadi tidak dapat diprediksi. Arus bawah ada di mana-mana, dan bahkan ada angin surgawi yang kencang yang dapat membahayakan tubuh. Ini adalah salah satu dari 7 rangkaian pembunuhan utama yang terdiri dari logam, kayu, air, api, tanah, angin, dan petir. Ini adalah terowongan angin kekerasan. Terowongan angin kekerasan terutama digunakan oleh seniman bela diri untuk melatih stabilitas dan gerak kaki mereka. Bagi seorang seniman bela diri, gerak kaki yang kuat adalah seni bela diri tingkat awal yang paling dasar. Untuk memulai jalur seni bela diri, seseorang harus terlebih dahulu melatih keseimbangannya. Bahkan Lin Ming, yang belum menerima pendidikan seni bela diri formal, harus memulai dengan berlatih jurus dasar kuda. Namun, Lin Ming datang ke terowongan angin kekerasan hari ini bukan untuk melatih stabilitasnya, tetapi untuk melatih kemampuan gerakannya. Melatih gerakan seseorang di terowongan angin kekerasan adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh murid biasa. Ini karena betapapun cepatnya seseorang, mustahil untuk bersembunyi dari angin. Tidak peduli betapa menakjubkannya kecepatan seseorang, di terowongan angin kekerasan, orang tersebut akan selalu terjepit dan terhalang oleh angin kencang. Untuk melatih gerakan seseorang, seorang murid biasanya akan memilih susunan boulder slope dari 7 susunan pembunuhan utama. Lereng boulder memiliki banyak sekali bebatuan yang berterbangan, seorang seniman bela diri akan menggunakan ini untuk melatih keterampilan menghindar dan kecepatan gerakannya. Sebelumnya, Lin Ming pergi ke lereng boulder untuk melihatnya, dan melihat bahwa lereng boulder benar-benar merupakan tempat yang baik untuk melatih gerakan seseorang. Namun, itu tidak cocok untuk Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan. Ketika seseorang berlatih gerakan di boulder slope, kenyataannya aspek utama yang dilatih seorang seniman bela diri adalah kecepatan reaksi, kekuatan, dan koordinasi tubuh esensi sejati. Jika poin-poin ini dilatih dengan baik, seorang seniman bela diri akan memiliki kecepatan yang sangat cepat dan gerakan yang gesit. Namun, sulit untuk menemukan kemampuan gerakan yang dapat mencapai kecepatan dan fleksibilitas ekstrim. Misalnya, bulu angsa jatuh, tangga melewati surga, tali gantung awan, dan kemampuan gerakan lainnya menekankan kecepatan dan kerja ringan di atas segalanya. Keterampilan ini sangat teliti dalam menjaga tubuh seringan burung layang-layang. Begitu esensi sejati diputar, mereka dapat melompat setinggi beberapa puluh kaki dan dengan mudah menangkap seekor burung terbang. Kecepatan ini sangat cepat. Tapi kemudian ada kemampuan gerakan seperti Seven Star Drifting Cloud, Lost Steps, Six Fold Step, dan Seven Despairing Steps. Kemampuan gerakan ini menekankan fleksibilitas dan menghindar. Misalnya, dalam Seven Star Drifting Cloud, kaki seseorang menelusuri pola biduk, seperti menginjak awan, dan gerak kaki mereka ringan seperti menginjak awan. Setelah tahap kesuksesan besar tercapai, seseorang dapat mengambil 7 langkah sekaligus, dan tidak mungkin membedakan langkah mana yang pertama atau terakhir. Dalam 7 langkah ini, kecepatan seseorang akan mampu mencapai titik ekstrim. Gerakan-gerakan ini fokus pada menghindar, mereka sangat efektif dalam pertarungan jarak dekat. Jika suatu kemampuan pergerakan memiliki keunggulan dalam satu aspek pergerakan, maka itu dapat dianggap sebagai manual kelas atas. Jika kemampuan gerakan bisa lebih unggul dalam kedua aspek tersebut, maka itu akan menjadi manual dengan kualitas terbaik. Namun, kemampuan gerakan semacam itu hanya akan diturunkan kepada murid inti dari 7 lembah mendalam. Tapi setelah Lin Ming membaca garis besar, Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan, dia menyadari bahwa mencapai puncak dalam kedua aspek gerakan ini masih cukup biasa. Puncak kebenaran kemampuan gerak tidak hanya diperlukan untuk mencapai puncak kedua aspek tersebut, namun yang terpenting harus mengintegrasikan konsep dan hukum ke dalam gerakannya. Mampu mengintegrasikan satu jenis konsep dengan sempurna ke dalam gerakan seseorang sudah dianggap sangat berharga dan langka, bahkan di alam para dewa.
Namun, Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan, milik sesepuh perkasa itu ternyata berhasil mengintegrasikan dua konsep, konsep angin dan konsep kehampaan. Raja Wali bersayap emas juga dikenal sebagai Raja Wali Leviathan 9 hari. Itu adalah binatang dewa atribut angin yang merupakan nenek moyang 10.000 angin. Legenda mengatakan bahwa Raja Wali bersayap emas memakan naga banjir sebagai makanannya, dan tingkat ketangguhannya mirip dengan naga sejati dan phoenix sejati. Konsep angin dari atribut angin milik dewa binatang ini tidak diragukan lagi adalah yang terbaik. Adapun konsep kekosongan, hal itu langsung dipahami oleh tetua perkasa yang telah menciptakan, Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan, ketika dia melihat Raja Wali bersayap emas menembus ruang angkasa dan memasuki kehampaan tanpa batas. Konsep kekosongan adalah cita-cita yang sangat ilusi. Saat ini, itu terlalu jauh dari Lin Ming saat ini, dia hanya bisa menyentuh konsep angin. Dan tempat terbaik untuk mempraktikkan konsep angin tentu saja adalah terowongan angin kekerasan. Apa? Junior Apprentice Brother Lin ingin memasuki tingkat kesulitan ke-7. Saudara magang senior Diaken yang menjaga terowongan angin kekerasan menatap Lin Ming dengan mata terbelalak. Dia mengira dia salah dengar sesaat. Terowongan angin kekerasan dibagi menjadi 12 bagian berbeda, dan tingkat kesulitan masing-masing bagian dapat disesuaikan. Tingkat ke-7 adalah tingkat kesulitan yang akan digunakan oleh para murid Balai Bumi yang berada di peringkat 100 di batu peringkat. Sekarang Lin Ming telah masuk ke eselon atas kediaman surgawi, dia seharusnya mulai dari tingkat kesulitan ke-10. Harus diketahui bahwa Zhu Yan telah menggunakan tingkat kesulitan ke-10 untuk berlatih. 10 murid teratas dari kediaman surgawi sering menggunakan tingkat ke-11 untuk berlatih. Adapun tingkat tertinggi ke-12, tidak ada yang benar-benar mampu menahan amukan angin di dalam. Bahkan Ling Shen hanya bisa bertahan selama sebatang dupa. Jika hari ini Lin Ming memutuskan untuk masuk ke tingkat kesulitan ke-10, atau bahkan ke-11, maka dia tidak akan begitu terkejut. Tapi keberadaan macam apa Lin Ming itu? Dia adalah calon murid inti masa depan yang akan menantang Ling Shen, Taku, dan Zhang Guanyu, namun dia telah memilih tingkat kesulitan ke-7. Ini benar-benar membingungkan Diaken, jadi dia bertanya, murid junior saudara Lin, tingkat kesulitan ke-7 biasanya digunakan oleh murid tingkat rendah. Apakah junior apprentice Brother Lin bercanda dengan saya? Lin Ming tersenyum dan berkata, saya yakin saya ingin membuka level ke-7, bukan lelucon. Baiklah, saudara magang senior Diaken mengangkat bahu dan membuka kesulitan ke tingkat ke-7. Bagaimanapun juga, waktu adalah miliknya, itu adalah pilihannya, kesulitan apa yang ingin dia tetapkan. Pada tingkat kesulitan yang lebih rendah, dia juga bisa menyimpan batu esensi sejati. Setelah jalan menuju terowongan angin kekerasan dibuka, Lin Ming langsung masuk. Begitu dia memasuki terowongan angin kekerasan, Lin Ming segera mendengar suara menderu, angin bergemuruh seolah-olah ada guntur di dalam. Apalagi di daerah sekitar, ada beberapa orang yang sudah membuka tingkat kesulitan ke-10 ke atas. Deru angin kencang itu bagaikan sepasukan 1000 tentara yang mengaum saat mereka menyerang ke depan. Hanya dengan mendengarkan suara itu, orang bisa membayangkan kengerian di dalamnya. Tapi Lin Ming hanya berada pada tingkat kesulitan ke-7 di terowongan angin kekerasan, dan itu adalah lingkungan yang relatif lebih tenang. Dengan budidayanya, dia bisa dengan mudah berjalan di terowongan angin kekerasan. Lin Ming tiba di area tengah terowongan angin kekerasan. Sejauh ini, kecepatan angin masih kecil. Dia berhenti, memejamkan mata, dan mulai merasakan sepenuhnya angin pegunungan dingin yang menusuk tulang saat bertiup ke arahnya. Kata, konsep, terdengar samar dan tidak berwujud. Di kerajaan Sky Fortune, jika seorang seniman bela diri ingin memahami konsep angin, dia tidak akan tahu harus mulai dari mana. Apa, konsep, itu? Itu bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah dipahami. Tapi setelah Lin Ming menelan fragmen jiwa itu, dia telah mencapai pemahaman yang jelas tentang apa itu konsep. Tentu saja, untuk memahaminya, seseorang harus mengandalkan diri sendiri. Konsep, itu sebenarnya adalah hukum. Itu adalah kekuatan alam, setelah dipahami, seseorang dapat mengendalikan inti kekuatan. Di dunia luas, segala sesuatu memiliki hukum tersendiri. Misalnya, air akan mengalir ke lembah terendah, api akan naik ke puncak tertinggi. Yin dan yang saling mendukung dan menahan, serta hidup dan mati dan seterusnya. Ini adalah hukum yang paling mendasar. Perluas hukum jauh ke dalam jiwa dan kendalikan asal mula segala sesuatu. Inilah yang dimaksud dengan konsep. Agar Lin Ming memahami konsep angin, dia tidak perlu melawan angin, tetapi menyelaraskan dan menyesuaikan diri dengan angin, dan merasakan kekuatannya. Jika Lin Ming memanfaatkan esensi sejatinya, ditambah dengan kekuatan fisiknya yang tangguh dan dukungan penetrating rainbow, dia akan dengan mudah mampu menahan tingkat kesulitan ke-10, dan bahkan menantang tingkat kesulitan ke-11. Namun, hal-hal ini tidak penting baginya. Dia telah memilih tingkat kesulitan ke-7. Setelah berhenti total, Lin Ming berhenti menahan kekuatan angin, dan membiarkan tubuhnya benar-benar rileks. Kemudian, tanpa rasa cemas, dia diterbangkan oleh angin kencang. Lin Ming terus-menerus menyesuaikan tubuhnya di udara, beradaptasi dengan angin dan meminjam kekuatannya. Namun, sejak awal, dia tidak punya cara untuk melewati ambang pintu. Peng, Lin Ming bertabrakan dengan keras di bebatuan. Meskipun tubuhnya kuat secara fisik dan dilindungi oleh esensi sejati, dia masih merasakan pusing saat darahnya melonjak di dalam dirinya. Lin Ming berdiri,
menyatu dengan angin sekali lagi, dan sekali lagi terlempar oleh angin, membentur dinding. Dia melanjutkan eksperimen ini lagi, dan menabrak dinding berbatu lagi dan lagi. Lin Ming sudah tidak bisa menghitung berapa kali dia menabrak dinding. Dia menderita banyak memar, dan dipenuhi luka dan luka. Wajahnya mengalami banyak lecet dan pakaiannya terkoyak-koyak. Dia hampir telanjang, itu terlihat sangat mengerikan. Lin Ming sudah memberitahu Wang Yuhan bahwa dia tidak akan pergi ke asosiasi prasasti hari ini. Dalam satu tarikan napas dia telah membuat janji di terowongan angin kekerasan selama 8 jam, dia akan menggunakan seluruh waktunya untuk merasakan kekuatan dan keagungan angin. Ini adalah metode budidaya yang sepenuhnya masokis. Meskipun Lin Ming telah menimbun obat-obatan sepenuhnya, dia masih berakhir dengan penampilan yang memalukan. Saya benar-benar lalai, saya tidak menyangka pakaian saya akan rusak seperti ini, dan saya tidak membawa pakaian cadangan. Lin Ming memaksakan senyum dan menggelengkan kepalanya. Dia bersiap untuk meminta saudara magang senior Diaken untuk mengambilkan beberapa pakaian untuknya. Saat ini, hari sudah mendekati sore. Saudara magang senior Diaken merasa bosan dan dalam suasana hati yang sangat membosankan saat dia duduk bermeditasi. Dari waktu ke waktu lagi dia akan memperhatikan Lin Ming. Lin Ming telah membuat janji selama 8 jam, dari pagi hingga senja. Dengan waktu sekian lama, dia baru membuka tingkat kesulitan ke-7. Apa yang dipikirkan Junior Apprentice Brother Lin? Tidak bisakah dia menangani level yang lebih tinggi? Atau apakah dia masuk ke dalam untuk bermain? Bermain-main? Tidak, itu tidak mungkin. Magang Junior, saudara Lin tidak memiliki kepribadian seperti anak laki-laki berusia 15 tahun. Apa yang dia lakukan di terowongan angin kekerasan? Saudara magang senior dia akan memikirkan hal ini sejak lama dan masih tidak mengerti, jadi dia memutuskan untuk melupakannya. Orang-orang berstatus tinggi itu benar-benar membuatku pusing. Waktu dalam 7 susunan pembunuhan utama ini sangatlah berharga. Banyak seniman bela diri yang enggan datang bahkan setiap beberapa hari sekali. Kadang-kadang ketika mereka datang, mereka bahkan mungkin membawa beberapa teman, dan setiap orang akan menggunakan waktu setengah jam. Namun, saudara Lin, magang junior ini, mempunyai 10 hari penuh yang dapat ia gunakan setiap bulannya, jadi ia tidak menghargai waktu yang begitu berharga dan membuat janji selama 8 jam penuh dalam satu waktu yang lalu. Saya tidak percaya dia hanya membuka tingkat kesulitan ke-7, padahal kami sama-sama manusia tetap saja membuatku jengkel. Ah, sangat menjengkelkan. Saudara magang senior Diakon menghela nafas dengan emosi, ketika saat ini, Lin Ming muncul dari terowongan angin kekerasan dan bertanya, maafkan saya saudara magang senior, tapi bisakah Anda membantu menyiapkan satu set pakaian cadangan untuk saya? Saat ini, Lin Ming kurang dari compang camping, dia hampir telanjang. Jika dia berlatih lagi, tidak mungkin dia kembali ke kabinnya. Saat Diakon memandang Lin Ming yang tiba-tiba muncul dalam keadaan compang camping dan tubuhnya yang kotor ditutupi dengan luka yang tak terhitung jumlahnya, saudara magang senior Diakon itu hanya bisa menatap dengan tercengang, rahangnya terjatuh cukup rendah sehingga sebutir telur bisa dimasukkan ke dalamnya. Dia tidak menanggapi untuk waktu yang lama, sampai akhirnya dia menyadari bahwa pemuda kotor dengan penampilan pengemis ini adalah Lin Ming. Ini, bab 125, budidaya masokis. Saudara magang senior Diakon itu benar-benar bingung, apakah ada monster di dalam terowongan angin kekerasan? Tidak, itu tidak mungkin. Terowongan angin kekerasan digunakan setiap hari, bagaimana bisa ada monster di dalam? Atau apakah dia melakukan kesalahan dengan tingkat kesulitannya? Dia berbalik dan melihat papan panel formasi susunan, itu memang tingkat kesulitan ke-7. Tapi, mengapa penampilan Junior Apprentice Brother Lin begitu buruk? Apa yang terjadi di dalam? Mungkinkah teknik gerak kaki Junior Apprentice Brother Lin tidak stabil? Itu juga tidak mungkin. Dia ingat di panggung bela diri bahwa Junior Apprentice Brother Lin telah kokoh seperti gunung yang menjulang tinggi. Tidak mungkin ada yang salah dengan teknik gerak kakinya. Dalam hal ini, Lin Ming tidak bisa menjelaskan. Dia berkata, saudara magang senior, bisakah saya menyusahkan Anda untuk mengurangi tingkat kesulitan 1 tingkat, dan membuka tingkat kesulitan ke-6? Pada tingkat kesulitan ke-7, kecepatan angin terlalu kencang. Waktu Lin Ming mengudara terlalu singkat. Saat dia hendak merasakan asal-muasal angin, dia akan segera menabrak dinding. Jadi dia berharap bisa mengurangi kesulitannya sedikit. Untuk memahami konsep angin, ia tidak perlu menahan kekuatan angin. Kekuatan angin juga tidak menjadi masalah. Kamu ingin mengurangi kesulitannya. Saudara magang senior dia akan menjadi sedikit paranoid, tapi dia belum menemukan cara untuk membuka mulut dan bertanya pada Lin Ming. Lin Ming sekali lagi memasuki terowongan angin, dan melalui berbagai percobaan, dia mulai bisa merasakan konsep angin. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk melangkah ke ambang konsep angin dalam satu gerakan. Setelah 8 jam waktu latihannya berakhir, Lin Ming sudah menabrak tembok setidaknya 10.000 kali. Jika bukan karena obat cedera berkualitas tinggi yang dibawanya, dampak dari begitu banyak pukulan pasti sudah membuatnya mengalami beberapa luka dalam. Pada titik ini, tidak ada satu titik pun di tubuh Lin Ming yang tidak memar. Ketika dia bertukar pakaian dan keluar dari terowongan, saudara magang senior Diaken itu benar-benar bingung. Berdiri di dekat Diaken adalah murid dari kediaman surgawi. Dia tidak mengenali Lin Ming dalam kondisinya yang compang camping saat ini. Dia hanya berpikir, murid tingkat rendah yang manakah ini? Anda bahkan tidak berpikir untuk membuka tingkat kesulitan rendah.
Apakah Anda perlu bersikap masokis dalam latihan Anda? Junior Apprentice Brother Lin, apa yang sebenarnya kamu lakukan di sana? Tanya saudara magang senior Diaken. Berlatih, Lin Ming samar-samar tersenyum. Setelah memberikan jawaban asal-asalan, dia tidak menunggu Diaken menanyakan pertanyaan lain, dan pergi. Murid yang masih menunggu di sana bertanya, murid junior, saudara Lin. Lin yang mana? Lin Wu. Itu tidak benar, meskipun Lin Wu sedikit lemah, dia tidak seburuk itu. Diakon itu mengirimkan pandangan tidak senang ke arah murid itu dan dengan cepat berkata, murid junior, saudara Lin Ming. Lin Ming, haha, kakak magang senior, lelukonmu terlalu lucu. Jika Lin Ming benar-benar bisa berakhir seperti itu dalam tingkat kesulitan di terowongan angin kekerasan, maka saya akan berjalan mundur mulai sekarang. Kamu bisa berjalan sesukamu. Lain kali jika kamu tidak percaya, lihatlah dirimu sendiri. Saudara magang senior Diaken tidak mau repot dengan muridnya. Dia mulai menutup susunan formasi, sudah waktunya dia pulang kerja. Setelah Lin Ming kembali ke kabinnya malam itu, dia menyiapkan bak mandi rebus yang penuh dengan ramuan obat. Begitu dia menanggalkan pakaiannya, dia melompat ke dalam dan berendam di dalam bak mandi selama 2 jam. Luka di tubuhnya mulai perlahan membaik. Saat dia duduk di bak mandi dan bermeditasi di malam hari, keesokan harinya dagingnya telah menyerap potensi ramuan obat dan memarnya telah hilang. Harga bak mandi yang penuh dengan tanaman obat itu sekitar 7.000 tael emas. Sebelumnya, jumlah emas yang dia habiskan untuk bahan mentah cukup untuk dia berlatih selama 7 atau 8 tahun. Namun saat ini, bak mandi obat tersebut sudah habis seluruhnya. Hal ini menyebabkan Lin Ming menghela nafas dengan emosi. Jika seseorang ingin mengembangkan seni bela diri tetapi tidak punya uang, bakat apapun yang mereka miliki tidak akan ada gunanya. Kemarin, dia telah menjalani 8 jam latihan masokis. Lin Ming akhirnya menyentuh konsep angin, namun masih belum berhasil melewati ambang batas. Dia masih jauh dari mampu memahami konsep angin itu. Dengan Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan, yang esoteris dan mendalam, Lin Ming tidak menyangka bisa mengolahnya dalam waktu singkat. Tetap saja, hanya melatihnya sedikit saja sudah sangat menyenangkan. Hari ini, Lin Ming tidak pergi ke terowongan angin kekerasan. Dia membutuhkan waktu untuk membiarkan tubuhnya mengasimilasi sepenuhnya pengalaman yang dia peroleh kemarin. Oleh karena itu dia menyalakan jimat pemancar suara dan menyampaikan pesan kepada Wang Yuhan. Hari ini, dia akan pergi ke asosiasi prasasti. Dalam beberapa hari terakhir, sebuah peristiwa sederhana terjadi di kota Sky Fortune. Keluarga Zhu telah mengumumkan bahwa karena Zhu Yan telah melanggar aturan keluarga, hukumannya adalah dia dikeluarkan dari keluarga. Tidak hanya itu, Pangeran ke-10, Pangeran Awan, telah menarik garis tegas antara dia dan Zhu Yan. Masalah ini telah ditangani dengan cara yang sangat low profile. Namun, semua negara besar telah memperhatikan peristiwa ini. Semua orang tahu bahwa Zhu Yan dan Lin Ming mempunyai dendam di antara mereka, dan beberapa orang yang lebih tahu bahwa ini ada hubungannya dengan Lan Yunyu. Menurut beberapa sumber terpercaya, Zhu Yan dan Lin Ming adalah rival cinta mendalam yang terlibat dalam cinta segitiga yang berantakan. Mereka banyak melakukan pertempuran kecil, dan konflik mereka menjadi semakin intens. Pada titik ini, keluarga Zhu telah mengeluarkan Zhu Yan dari barisan mereka, dan Pangeran ke-10 telah menarik garis batas dengan Zhu Yan. Apa maksudnya ini? Banyak orang berpikir bahwa keluarga Zhu dan Pangeran ke-10 telah melakukan ini untuk menunjukkan niat baik terhadap Lin Ming. Untuk merayu Lin Ming ke pihak mereka, mereka secara langsung mengusir orang berbakat dari keluarga utama mereka. Tapi bukankah ini terlalu kasar dan gegabah? Meskipun Lin Ming luar biasa kuat, dia jelas dekat dengan putra mahkota dan berada di sisinya. Jika Pangeran ke-10 tidak mampu memenangkan hati Lin Ming dan masih mengusir Zhu Yan, bukankah hukuman ganda ini hanya memberikan istri kepada musuh dan juga kehilangan prajuritnya sendiri? Apa alasan dibalik tindakan Pangeran ke-10? Setelah Lin Ming mendengar berita ini, dia juga merasa itu agak tidak bisa dimengerti. Apakah Pangeran ke-10 membuat keputusan ini untuk menunjukkan niat baik? Apakah itu perlu? Zhu Yan diusir dari keluarga dan dia juga meninggalkan 7 rumah bela diri yang mendalam. Saya harus berhati-hati terhadapnya. Dia menjalani kehidupan yang suram tapi dia tahu bagaimana menanggung penderitaan. Ini akan memperkuat ketangguhannya. Nanti, dia pasti akan mencoba melawanku. Kekuatan saya bertambah dan saya tidak takut, tetapi orang tua saya ada di Green Mulberry City. Saya harus memberitahu keluarga Lin tentang hal ini dan melindungi orang tua saya. Sayangnya saya tidak membunuhnya ketika saya bisa berada di panggung itu, dan sekarang saya telah meninggalkan masalah di masa depan. Rasa dingin merayap ke mata Lin Ming. Meski tak bersusah payah mengejar ketika Wang Yigao dan Wang Yanfeng berusaha menghadapinya dengan cara yang kejam, namun bukan berarti ia adalah orang yang berhati lembut, apalagi jika dihadapkan pada kemungkinan ada sesuatu yang bisa membahayakan keselamatan orang yang dicintainya. Memikirkan hal ini, Lin Ming mengirimkan jimat transmisi suara ke cabang keluarga Lin di kota Sky Fortune, menasihati mereka tentang situasi orang tuanya. Sore itu, Lin Ming memutuskan untuk pergi ke asosiasi prasasti, itulah sebabnya dia membuat janji dengan Wang Yuhan. Saat dia sedang berjalan di jalan, Lin Ming tiba-tiba berhenti. Dia bertemu seseorang. Lin Ming sudah memiliki kesan tentang orang ini, dia adalah seorang seniman bela diri periode kondensasi denyut nadi yang bekerja di bawah putra mahkota, Liao Wenyuan.
Putra mahkota telah membantu Liao Wenyuan dalam kariernya dan menunjukkan kebaikan kepadanya. Sebelum Liao Wenyuan mendapatkan ketenaran dan kekayaan, seorang putra mahkota muda telah membantunya. Keagungan itu dan sangat berharga. Itulah sebabnya meskipun Liao Wenyuan kini memiliki gelar dan karir yang maju pesat, dia tetap memutuskan untuk memasuki perairan keruh perebutan tahta, dan bersedia membantu putra mahkota naik tahta. Tuan Lin, Liao Wenyuan menangkupkan tinjunya untuk memberi salam sopan kepada Lin Ming. Liao senior terlalu sopan, junior ini yang seharusnya membungkuk pada Tuan Liao. Lin Ming menangkupkan tinjunya dan membalas hormat kepada Liao Wenyuan. Lin Ming tidak merasa terkejut bahwa dia bertemu Liao Wenyuan di sini. Akhir-akhir ini, dia merasakan tatapan mata tertuju padanya saat dia berjalan di jalanan, seolah-olah ada orang yang mengikutinya secara sengaja atau tidak sengaja. Namun, orang-orang ini tidak memiliki niat membunuh atau berbahaya, mereka jelas diutus oleh putra mahkota. Status Lin Ming sangat sensitif. Begitu dia mengambil satu langkah pun dari 7 rumah bela diri yang mendalam, akan ada orang-orang yang segera mengikutinya dan melindunginya dalam bayang-bayang. Dapat dikatakan bahwa jika Pangeran ke-10 ingin membunuhnya di kota Sky Fortune, itu tidak akan lebih mudah daripada membunuh putra mahkota sendiri. Putra mahkota rupanya sadar kalau dia sering mengunjungi asosiasi prasasti akhir-akhir ini. Haha, saya tidak menyangka Tuan Lin akan mengetahui nama saya. Sejujurnya, saya adalah orang yang agak kasar dan saya tidak terlalu nyaman dengan sapa tersebut. Jika Anda tidak keberatan, saya akan bersikap kasar dan memanggil Tuan Lin, Saudara Lin saja. Lin Ming tersenyum, kata-kata Saudara Liao jujur dan lugas. Sejujurnya, saya juga tidak suka etiket dan sebutan kehormatan. Haha, bagus sekali. Saudara Lin, hari ini saya datang khusus untuk mencari Anda. Anda mungkin tahu atau mungkin tidak, tetapi Zhu Yan telah diusir dari keluarga Zhu. Liao Wenyuan telah mengirimkan kata-kata ini melalui transmisi suara esensi sejati. Lin Ming mengangguk, dan juga berubah menjadi berbicara dengan transmisi suara esensi sejati. Kamu harus berhati-hati terhadap Zhu Yan. Aku tahu, tapi aku juga menemukan sesuatu yang aneh. Mengapa keluarga Zhu begitu kejam? Kekejaman ini karena Saudara Lin. Anda memiliki kemungkinan untuk menjadi 7 utusan besar atau master rumah bela diri. Dengan status itu, apakah itu keluarga Zhu atau Pangeran ke-10, mereka tidak berani mengganggu Anda. Tapi bagi mereka, Zhu Yan paling banyak akan menjadi seniman bela diri kondensasi denyut nadi di masa depan. Seniman bela diri periode kondensasi denyut nadi adalah kerugian yang bisa diterima, jadi mereka mengusirnya. Nantinya, Zhu Yan akan membencimu dan mencoba membunuhmu. Jika ini terjadi, maka Zhu Yan yang akan disalahkan dan keluarga Zhu serta Pangeran ke-10 tidak akan terlibat. Jadi seperti itu, ya, jika menyangkut pergulatan internal keluarga besar dan kekuasaan kerajaan, bahkan keluarga pun tidak akan luput. Lin Ming tidak tertarik pada hal-hal seperti perebutan kekuasaan kerajaan dan kepentingan keluarga besar. Ya, itu sebabnya sejak zaman dahulu seorang penguasa harus licik, jika tidak, mustahil bagi mereka untuk mencapai apapun. Liao Wenyuan berhenti dan menghela nafas. Dia memikirkan kemanusiaan dan kebenaran putra mahkota, yang sayangnya tidak memiliki cukup tekad. Ah, benar, Saudara Lin, Anda sebelumnya meminta Yang Mulia Putra Mahkota untuk mencari beberapa materi, kami sudah mulai mencarinya. Namun, ada beberapa hal yang tidak dimiliki oleh Sky Fortune Kingdom. Putra Mahkota telah mengirim orang ke negara tetangga untuk mencarinya. Pameran dagang negara Huoluo menampilkan barang-barang dari berbagai penjuru, dan seharusnya ada beberapa bahan yang bisa ditemukan di sana. Namun untuk mengumpulkan semua bahannya, akan memakan waktu yang lama. Mengenai istana yang ingin dikembalikan oleh Saudara Lin, Yang Mulia Putra Mahkota mengatakan bahwa dia telah menghadiahkan tanah itu kepada Saudara Lin, bagaimana dia bisa mengambilnya kembali. Saudara Lin, mohon merasa lega tentang hal itu. Negara Huoluo adalah salah satu negara besar di bawah pemerintahan 7 lembah mendalam. Terlepas dari kekuatan militer, atau jumlah master yang mereka miliki, semuanya melampaui kerajaan Sky Fortune. Pameran dagang negara Huoluo terkenal dan sangat terkenal di wilayah sekitar 100.000 mil. Hanya saja letaknya terlalu jauh dari kerajaan Sky Fortune. Bahkan jika seseorang menunggangi kuda naga salju yang dapat melintasi sejauh 2.000 mil dalam satu hari, masih diperlukan waktu sekitar selusin hari untuk tiba di sana. Mengingat waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke negara Huoluo, ditambah dengan waktu yang diperlukan untuk menemukan bahan-bahannya, dan fakta bahwa beberapa bahan belum tentu bisa dibeli, adalah salah jika hanya bergantung pada putra mahkota untuk mendapatkan daftar lengkapnya, bahan untuk lambang prasasti badan. Lin Ming berkata dengan penghargaan yang tulus, tolong ucapkan terima kasih kepada putra mahkota untuk saya. Saya, Lin Ming, akan selalu mengingat bantuan ini. Haha, kakak Lin terlalu sopan. Segera setelah aku bertemu dengan Saudara Lin, aku tahu bahwa Saudara Lin adalah pria yang pantas untuk diketahui. Yakinlah, putra mahkota memiliki sejumlah tabungan yang dia kumpulkan selama bertahun-tahun. Dia dapat dengan mudah menanggung beban membeli beberapa bahan. Tapi yang punya beban sebenarnya adalah Saudara Lin. Saudara Lin tidak hanya memiliki keterampilan seni bela diri yang luar biasa, tetapi juga memiliki pemahaman menyeluruh tentang teknik prasasti. Ini benar-benar membuat siapapun merasa tidak percaya. Saudara Lin, kamu benar-benar membuatku ingin membuang apa yang menurutku arti kata jenius.
Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.